Selamat sore. Shalom kekasih Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Tony Sampara, Gembala Jemaat dari GKPB Masa Depan Cerah Manokwari, tepatnya berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk bermazmur bagi hormat kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Mazmur pasal 43 ayat 3. Mari kita berdoa. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun kami, bimbing kami, ajar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu untuk mendidik kami, untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mengajar kami kepada kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap saat kami mau belajar taat dan setia, kami mau belajar hal yang benar, bukan sekedar untuk menyenangkan telinga kami, bukan sekedar untuk menyenangkan hati kami, tapi sungguh-sungguh Tuhan, karena kami mau mengalami perubahan, kami mau mengalami pemulihan. Berkati semua kami ya Allah. Hamba mohon Allah Roh Kudus, berkati para pendengar yang mendengar sore hari ini. Urapi kami secara spesial ya Allah, sehingga kami mampu untuk bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Dan hamba percaya bahwa firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menggenapi apa yang Kau kehendaki. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus bagi semua kami. Kami taklukkan dan patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi, yang mengganggu penaburan firman sore hari ini. Hamba taklukkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus berdaulat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan demi Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar untuk sore hari ini. Terambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Yosua pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Kekasih Kristus, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hal yang mustahil adalah tanggung jawab Tuhan. Sedangkan hal yang tidak mustahil adalah tanggung jawab kita. Hal yang mustahil adalah tanggung jawab Tuhan, sedangkan hal yang tidak mustahil adalah tanggung jawab kita. Kekasih Kristus, ada kalanya tentang hal ini orang keliru dalam bersikap. Mereka dengan congkak bermaksud untuk mengambil tanggung jawab atas hal-hal yang mustahil untuk dilakukan, sehingga sebagai akibat mereka menjadi frustasi karena ternyata mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Di pihak yang lain, di dalam kemalasan mereka tidak mau bertanggung jawab untuk mengerjakan
Hal-hal yang sebenarnya tidak mustahil untuk mereka lakukan. Sikap yang benar adalah kita harus menyerahkan hal-hal yang mustahil kepada Tuhan dan mengerjakan secara bertanggung jawab hal-hal yang tidak mustahil untuk kita laksanakan. Kekasih Kristus, sikap seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi umatnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua pasal 5. Tidak lama sesudah bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, maka mana, yaitu roti yang mereka terima di sepanjang perjalanan di padang gurun, tidak lagi turun. Memang padang gurun adalah tempat yang mustahil bagi orang untuk bercocok tanam. Itu sebabnya di sana Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi umatnya. Namun di tanah Kanaan tidaklah mustahil bagi mereka yang menabur dan menuai. Kekasih Kristus, karena itu mana berhenti turun dan sekarang merekalah yang wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Semua ini menunjukkan bahwa hal-hal yang mustahil adalah tanggung jawab Tuhan, sedangkan hal yang tidak mustahil adalah tanggung jawab kita untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita jangan salah. Seringkali kita suka mengambil posisinya Tuhan. Seringkali kita menempatkan diri kita seperti Tuhan. Ini sesuatu yang sangat keliru. Oleh sebab itu kita harus sadari akan hal ini. Siapa kita di hadapan Tuhan? Sehingga kita tahu persis bagian Tuhan dan bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus Tuhan kerjakan. Biarlah kita tidak keliru untuk melakukannya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Fanny Stanley, ada Pak John Peter yang telah hadir. Tuhan memberkati. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menolong diri kami dalam menghadapi semua kemustahilan yang menghadang hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas sehingga tidak ada yang sukar bagi diri-Mu. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini sehingga tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup memelihara umat-Mu dalam perjalanan mereka di padang gurun, tanpa sekalipun mereka mengalami kekurangan. Dengan setia Engkau selalu mencukupkan semua yang mereka perlukan bagi hidup mereka. Hal yang sama Engkau lakukan di dalam hidup kami di masa kini. Bapa yang penuh dengan kasih, tolonglah diri kami agar mampu mengerjakan semua tugas yang memang merupakan tanggung jawab kami. Berikan kepada kami hikmat agar kami sanggup mengelola semua yang Engkau percayakan kepada kami sebagaimana seharusnya. Berkatilah semua yang kami kerjakan. Jadilah apa yang kami tabur bertumbuh dan berbuah pada waktunya, sehingga keberhasilan akan menyertai hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dengan berpegang kepada janji-Mu, kami memohon genapilah rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Sore hari ini hamba tetap berdoa Bapa di dalam nama Yesus, menyerahkan semua saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam kegiatan ini. Tuhan, tolong pribadi, tolong rumah tangga mereka, tolong pekerjaan, tolong pelayanan mereka. Biar mereka bisa mengerti Tuhan, tugas dan tanggung jawab mereka yang harus mereka kerjakan. Biarlah mereka melakukan bagian mereka dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Itu boleh terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Berkati juga Ibu Diana Etes yang hadir, Tuhan berkati. Bapa, untuk sore hari ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat
yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu biar tercurah bagi mereka. Tolong mereka ya Allah. Tolong kami semua untuk selalu hidup berkenan seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, pelihara kami. Jauhkan kami daripada keadaan saat-saat ini. Biarlah kasih setia-Mu nyata bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini hamba berdoa Bapa untuk anak kekasih Julianus Tawaru dan juga Ibu Lia Mofu, yang mana hari ini Tuhan telah menambah 1 tahun usia mereka. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia mereka, membuat mereka semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, semakin mengerti kehendak-Mu, sehingga mereka hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Mereka hidup taat dan setia kepada firman-Mu, dan mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi saksi bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau yang melindungi mereka dan memberkati mereka. Hamba tetap berdoa memberkati seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan jemaat. Tuhan tolong kami, tuntun kami, didik kami, bahwa kami semakin taat setia. Apa yang harus kami kerjakan, bagian tugas dan tanggung jawab kami, dapat kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami. Bapa, pada sore hari ini kami ucap syukur atas segala hal yang Tuhan kerjakan. Spesial juga kami berdoa, bersyukur untuk kejadian yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Ibu Melan Makalau, di mana pada semalam suami kekasihnya telah dipanggil pulang. Dan bila Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan spesial kepada Ibu Melan, anak Rapa, dan semua keluarga yang ditinggalkan. Allah Roh Kudus menghibur mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan, tolong semua para medis yang bertugas di dalam hal-hal yang kami tidak harapkan, di dalam kejadian-kejadian saat ini, melalui COVID-19 ini. Tuhan beri kekuatan kepada semua para medis, kepada semua dokter-dokter. Tuhan lindungi dan pelihara mereka juga. Dan Tuhan berkati para orang-orang yang sudah mengalami sakit. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan kembali ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk hari ini kekal selamanya. Engkau yang punya kami semuanya. Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa terus Tuhan, menyerahkan Ibu Anance Kristina ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bawa hidup mereka untuk taat dan setia. Berkati juga Pak Toto Arafia ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sediakan yang terbaik kepadanya. Hamba juga berdoa untuk saudara Ronald. Tuhan juga berkati di dalam pekerjaan-pekerjaannya, di dalam pelayanan-pelayanannya. Biar Tuhan terus pakai dia untuk hormat kemuliaan-Mu. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan kepadanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk waktu sore hari ini, dan hamba serahkan seluruh saudara-saudari yang sudah ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati kami semua. Bahkan yang mengangkat jempol, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore. Selalu saya berpesan, kekasih Kristus, bila tidak penting jangan keluar rumah. Biarlah kita menjaga kesehatan kita, sayangi orang-orang yang kita sayang, jaga kebersihan. Dan kalau kita keluar rumah, kekasih Kristus, ingat selalu pakai masker,
jaga jarak, cuci tangan yang air bersih, dan lebih daripada itu selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Shalom, sampai berjumpa pada besok sore. Salam MDC.